Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Max Out Leveling. Dan ini adalah video part yang keempat di season yang kedua. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Altair, sang pemimpin dari ras naga, sedang melakukan sihir kepada Shin Yun dan juga Alex di sana. Shin Yun bertanya apa yang telah dilakukan oleh Altair kepada mereka. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya menggunakan magic translation agar mereka bisa berkomunikasi dengan mudah. Ini memang jauh lebih mudah. Jadi, apa yang Mardil dan bawahannya katakan kepadamu? Tanya Shin Yun. Altair menceritakan laporan bawahannya bahwa mereka hampir mati karena manusia yang bernama Cha Shin Yun, dan karena itu aku harus berhati-hati saat berhadapan denganmu. Dan sekarang aku sudah melihatmu. Laporan itu ternyata benar, ucap Altair. Dia pun mengakui jika mereka terus bertarung, maka pemimpin dari ras naga itulah yang akan mati menghadapi Shin Yun. Shin Yun tersenyum dan menyukai kejujuran darinya. Altair mengatakan kalau ras naga tidak akan pernah berbohong, karena itu sama halnya dengan menipu diri mereka sendiri. Shin Yun menebak keinginan dari sang naga. Kau ingin kami mengizinkan ras naga tinggal di bumi ini kan? Awalnya, kau berencana untuk menginvasi dunia kami, tapi karena hal itu tidak bekerja, kau mengubah rencanamu. Itulah perkiraan dari Shin Yun, dan Altair sama sekali tidak membantah akan hal itu. Setelah percakapan yang panjang dan juga basa-basi, Shin Yun akhirnya memberikan izin kepada mereka untuk tinggal di dungeon dunia manusia. Seketika itu juga Altair sang pemimpin naga sangat berterima kasih dengan perizinan tersebut. Meskipun telah mendapatkan izin, namun tidak semua manusia akan setuju jika harus hidup berdampingan dengan naga. Sehingga mereka juga tidak dapat berbaur dengan masyarakat di bumi. Mendengar perkataan itu, Altair pun terkejut. Dia mengira para manusia akan menyerang mereka saat tinggal di bumi. Shin Yun mengatakan hal itu karena hanya ingin para ras naga bisa hidup di dalam dungeon dengan aman. Altair sedikit tidak setuju karena akan tinggal di dalam dungeon. Namun Shin Yun juga telah memikirkan konsekuensinya dan tetap meminta ras naga untuk tinggal di sana. Di samping itu, Shin Yun juga meminta agar ras naga membunuh semua demon yang mencoba untuk menyeberang ke dunia manusia. Altair menyebut kalau lingkungan dungeon itu tidak ideal, dan dia juga merasa kalau Shin Yun berusaha untuk memanfaatkan ras naga sebagai tameng dari serangan para demon. Memang itulah kehendak Shin Yun, dan dia menginginkan timbal balik atas izin yang telah diberikan kepada ras naga. Mau tidak mau, Altair pun harus menerima tawaran dari Shin Yun. Akan tetapi, Altair juga mengajukan beberapa permintaan yang harus dipenuhi. Altair kemudian menjelaskan tentang fenomena retakan yang meluas atau penyatuan dungeon yang terjadi. Karena fenomena itulah, persediaan makanan kami mungkin tidak akan teratur, ucapnya. Sehingga mereka meminta persediaan makanan. Lalu kemudian satu hal lagi, Altair meminta agar dirinya diizinkan untuk pergi keluar dungeon dan singgah di bumi manusia. Alasannya adalah kalau dungeon tempat ras naga tinggal tidak dapat terhubung, sehingga kami membutuhkan cara untuk menghubungi satu sama lain, ucapnya. Shin Yun kemudian bertanya bagaimana dengan permintaan itu kepada Alex. Oleh karena mereka akan digunakan sebagai tameng dari para demon, maka dari itu mereka juga membutuhkan cara untuk berkomunikasi. Sehingga menurut Alex itu tidak akan menjadi masalah
selama mereka tidak melakukan hal konyol. Begitulah kesepakatannya. Shin-yun dan Alex menyetujui permintaan dari Altair. Hingga pada akhirnya, negosiasi ini pun sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Altair kemudian berubah ke wujud naganya dan akan memberitahu teman-temannya kalau mereka akan tinggal di dungeon manusia. Ia pun kemudian terbang melewati gate yang ada di atas sana. Setelah Altair kembali ke dalam dungeon, penyatuan dungeon pun terus saja terjadi. Akan tetapi, para naga yang tinggal dan membangun markas mereka di dalam dungeon, serta mengelola retakan gate di dalam dungeon, sehingga para monster dapat diatasi oleh mereka. Dan untuk sementara, manusia tidak akan mengalami masalah besar yang berkaitan dengan dungeon. Shin-yun juga akan selalu mengawasi perkembangan dari ras naga di dalam dungeon. Dia merasa kalau kesepakatan ini berjalan bagus untuk mereka. Altair kemudian muncul di hadapan Shin-yun dan menyapanya. Altair datang ke sana untuk membicarakan pintu masuk ke bumi dengan Shin-yun. Shin-yun kemudian menjelaskan kalau dungeon-dungeon yang tidak terhubung ada di mana-mana. Bagaimana kau berencana untuk menghubungi mereka dengan cepat? Apa kau berencana untuk terbang setiap harinya? Tanya Shin-yun. Altair pun menjelaskan kalau ia akan pergi dengan menggunakan dimensi teleportasi miliknya. Dengan teknik itu, dia akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan terhubung dengan yang lainnya jika telah mengetahui titik koordinat dari bumi. Shin-yun pun terkejut dan antusias karena mendengar teknik teleportasi yang bisa dilakukan hanya dengan mengetahui titik koordinatnya saja, meskipun belum pernah pergi ke sana sebelumnya. Tentu saja Shin-yun sangat tertarik dengan teknik itu. Dia pun meminta Altair untuk mengajarkannya teknik teleportasi dimensional milik ras naga. Shin-yun mengaku kalau teknik itu sangat menarik baginya. Ya, meski teknik itu adalah magic yang hanya bisa digunakan oleh ras naga, namun Shin-yun mungkin bisa saja mempelajarinya karena Shin-yun sangatlah kuat. Namun sebagai gantinya, Altair meminta apabila monster yang muncul di dalam dungeon terlalu banyak, maka Altair ingin Shin-yun berjanji untuk datang membantu ras naga. Tentu saja Shin-yun menerima tawaran itu, karena menghabisi para monster sebelum masuk ke bumi adalah tugas dari para hunter. Altair kemudian menjelaskan tentang hal penting yang harus dilakukan untuk mempelajari teknik tersebut. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba seseorang datang. Nampak bawahan dari Shin-yun datang ke sana untuk mencarinya. Dia mendapatkan berita darurat dari kantor pusat Guild Taiji. Monster dalam jumlah besar telah muncul di pusat Bushyun. Shin-yun pun terkejut dan berkata, "Sialan." Kita kemudian diperlihatkan pusat kota Bushyun yang telah diserbu oleh para monster. Para warga pun mulai berlarian dan berusaha untuk menyelamatkan diri mereka dari para monster. Salah satu dari monster di sana kemudian mencoba untuk menyerang manusia. Beruntung monster itu masih bisa ditahan oleh para hunter yang sigap dalam menyelamatkan warga. Pria itu meminta agar kakek tua itu segera mengungsi. Yeon-sol juga ada di sana. Adik dari Shin-yun itu mencoba menyerang para monster dengan panahnya. Sungguh serangan dari Yeon-sol sangat hebat dan juga akurat, sehingga berhasil mengenai satu monster di udara. Yeon-sol lanjut menyerang monster lainnya dan berhasil mengenai beberapa monster sekaligus. Sungguh serangan yang sangat menakjubkan. Yeon-sol merasa kewalahan. Dia sama sekali tidak mengira sejumlah besar monster yang sangat berbahaya kini tiba muncul di dunia manusia. Yeon-sol kemudian menghindar dari bangkai monster yang berjatuhan dari atas sana. Yeon-sol telah kelelahan karena jumlah monster yang terlalu banyak. Aku tidak percaya ini terjadi tepat setelah Shin-yun baru saja pergi, ucapnya di dalam hati. Sehingga mereka berusaha keras untuk bisa mengevakuasi warga dengan aman. Mereka pun tidak tahu sampai kapan mereka bisa bertahan menghadapi musuh yang terus saja berdatangan. Yeon-sol kemudian menembakkan anak panahnya lagi ke arah monster yang ada di atas sana. Namun anehnya, monster itu sama sekali tidak terluka dan malah melihat ke arah Yeon-sol. Melihat monster itu bergerak ke arahnya, Yeon-sol pun panik dan harus segera menyelamatkan diri. Namun apa yang terjadi? Dia merasa kalau dirinya telah kehabisan energi.
Monster ganas itu kini telah berada di hadapannya dan siap untuk menyerang. Akan tetapi, tiba-tiba kepala dari monster itu langsung terpenggal karena serangan dari seseorang. Yeonsol pun akhirnya selamat dari monster itu. "Kau seharusnya lebih berhati-hati," ucap Shin Yun yang telah tiba di kota Boseon dan masih sempat menyelamatkan adiknya. Yeonsol bingung bagaimana bisa Shin Yun tiba di sana secepat ini. Padahal Shin Yun baru saja berada di Pulau Jeju yang jaraknya sangat jauh. Shin Yun kemudian memberikan pemilihan kepada adiknya. Dia menjelaskan butuh berteleportasi berkali-kali hingga ia bisa kembali ke kota Boseon dengan tepat waktu. Shin Yun melihat situasi saat ini sangatlah buruk. Nampak para monster itu juga mengeluarkan aura yang berbeda daripada monster yang sudah ditemui sejauh ini. Inilah yang paling jauh. Shin Yun kemudian mengeluarkan skill api. Dia mengaku kalau dirinya telah lelah dan akan menyingkirkan semua monster itu sekaligus. Shin Yun kemudian melancarkan serangan api tersebut ke arah para monster yang terbang di atas sana. Sungguh kekuatan yang gila. Hanya dalam sekejap saja, Shin Yun berhasil menghabisi para monster yang sangat banyak jumlahnya. Sekarang, aku sudah membereskan sejumlah besar dari mereka. Kuserahkan sisanya kepadamu. Aku akan mengambil beberapa monster burung yang kau bunuh. Jadi aku bisa memeriksa mereka, ucap Shin Yun kepada adiknya. Shin Yun kemudian menghilang dari sana dan kembali ke dungeon Pulau Jeju untuk bertemu dengan Altair. Shin Yun membawa monster burung yang ia kalahkan bersamanya. Altair bertanya, monster apakah itu? Shin Yun kemudian memindahkannya ke hadapan Altair untuk diperlihatkan kepadanya. Ini baru pertama kalinya ada lebih dari ribuan monster yang sangat berbahaya muncul secara bersamaan. Sesuatu telah berubah. Altair kemudian melakukan sesuatu kepada monster itu dengan sihirnya. Dia pun terkejut setelah mengetahui sesuatu. Altair menyebut kalau situasi ini tidaklah bagus. Para monster ini telah dipengaruhi oleh para demon. Shin Yun bertanya apakah itu benar. Apakah memang benar monster itu telah dipengaruhi oleh para demon? Altair menjelaskan bahwa Mind Magic telah diinputkan ke dalam monster itu. Mind Magic adalah tipe magic yang sangat dikuasai oleh para demon. Shin Yun bertanya, kenapa mereka melakukan itu terhadap monster yang ada di bumi? Altair pun juga bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Para demon hanya ingin terhibur. Ukuran hiburan bagi mereka juga sangat sulit untuk dimengerti. Itulah alasan kenapa ras naga juga menghindari para demon. Meskipun kita tidak mengerti dengan situasi ini, jika hal ini terus saja berlanjut, itu artinya mereka sedang merencanakan sesuatu, ucap Altair. Yang pasti dari sini telah diketahui bahwa mereka telah mempengaruhi monster-monster dari dimensi lain juga. Yang lebih parahnya lagi, mereka sepertinya mengenali makhluk-makhluk yang tinggal di bumi. Maka dari itu, ada kemungkinan bahwa mereka akan menyeberang ke bumi lewat metode lain selain dungeon. Shin Yun menggaruk kepalanya. Dia pun menyebut ini semua akan menyusahkannya nanti. Namun dia juga berpesan agar ras naga melakukan pekerjaan baik dalam melindungi dungeon. Shin Yun juga akan berusaha bersama-sama untuk mengawasi retakan gate dan menemukan cara untuk mendeteksi kemunculan retakan baru. Altair menyebut bahwa manusia tidak akan bertahan tanpa adanya Shin Yun. Shin Yun begitu kuat. Itu seperti anugerah yang didapatkan dari dewa. Shin Yun teringat kenangan buruk saat dia terperangkap di dalam goa dan dititipkan buku seni bela diri. Shin Yun mengaku kalau ia pun tak tahu kalau dirinya sudah sekuat ini. Bahkan hanya dengan usahaku sendiri, ucapnya. Sins kemudian berpindah memperlihatkan satu orang hunter yang diserang oleh suatu makhluk di sana. Rupanya itu adalah salah satu demon yang telah berada di bumi dan berhasil membunuh para hunter yang bertugas menjaga dunia manusia. Setelah membantai habis seluruh hunter di sana, dia kemudian berjalan menuju portal yang ada di tempat tersebut. Dia kemudian masuk ke dalam dungeon dan melihat gunung berapi. Lalu kemudian berkata, kelihatannya semua hal akan berjalan lebih cepat di sini.
Berita di televisi kemudian menginformasikan tentang kejadian penyerangan monster yang membuat banyak sekali warga yang menghilang. Pemerintah dan guild Taiji tengah melakukan pemulihan cepat dari kerusakan yang telah diterima. Kakek dan nenek yang melihat berita itu sungguh ketakutan. Amerika dan Rusia bahkan menderita kerugian besar meski memiliki hunter level 70. Namun ribuan nyawa manusia menghilang di sana karena dungeon break. Adapun kerugian di negara Korea lebih sedikit karena bantuan dari Cha Shin-yun. Itulah yang kini ramai diberitakan oleh media tentang kehebatan Shin-yun. Shin-yun kini berada di Rusia dan dia langsung disambut oleh Elena. Elena juga merupakan salah satu dari manusia yang mengembangkan seni bela diri di dunia murim. Elena akan membawa Shin-yun ke dungeon tempat di mana para naga berada. Elena kemudian memandang kepada Shin-yun. Dia membawa Shin-yun atas permintaan dari Alex. Namun dia melihat tak ada kelebihan dari Shin-yun sama sekali. Dia nampak biasa saja, ucapnya di dalam hati. Untuk membuktikan kekuatan Shin-yun, dia kemudian meminta Shin-yun untuk bertarung dengannya. Singkat cerita, Elena dan juga Shin-yun telah keluar dari mobil dan siap untuk bertarung. Elena kemudian memulai aksinya. Dia mengarahkan skill mantra yang dia sebut dengan spasiba. Shin-yun berhasil menghindari serangan itu dengan mudah dan kini telah berada di belakang Elena dengan cepat. Elena mencoba untuk berpaling dan menyerangnya. Akan tetapi, Shin-yun sudah meletakkan tangannya di dekat leher Elena. Pertarungan singkat ini membuat Elena sadar kenapa Alex memuji Shin-yun. Ternyata Shin-yun sehebat ini. Shin-yun kemudian meminta Elena untuk melihatnya. Shin-yun dalam sekejap menghilang dari hadapan Elena, lalu kemudian kembali bersama Altair. Altair bertanya apakah Elena yang bertanggung jawab untuk wilayah di sana. Altair kemudian memberikan sesuatu kepadanya. Jika wilayah Rusia ingin meminta bantuan dari ras naga, maka dia hanya perlu menelpon nomor yang ada di kartu tersebut. Altair kemudian berjalan menuju portal dan akan segera kembali ke markas. Shin-yun kemudian mendapat telepon dari seseorang. Dia mendapat laporan ada hal yang buruk yang terjadi di Chonsun. Shin-yun berpikir sepertinya ada sesuatu yang telah terjadi di negara Korea. Shin-yun kemudian pergi dengan teknik teleportasi. Di sisi lain, bawahan dari Elena juga melaporkan masalah besar. Ada insiden penyerangan dari para monster yang ada di bagian barat dari Republik Saka. Elena kemudian mengajak bawahannya untuk segera menuju ke sana. Meski mereka pergi sekarang, namun kemungkinan sudah banyak nyawa yang menghilang. Sins kemudian memperlihatkan di dungeon api di Korea. Ji-hye saat ini sedang berjuang di sana. Dia menyerang para monster golem api yang tiba-tiba mengamuk. Ji-hye nampak kewalahan melawan para monster yang banyak sekali jumlahnya. Tiba-tiba, Shin-yun muncul di hadapannya dengan teknik teleportasi. Tanpa berlama-lama, Shin-yun kemudian memulai aksinya. Dia membekukan para monster api yang menyerang Ji-hye. Ji-hye bertanya bagaimana bisa Shin-yun datang secepat ini. Namun Shin-yun balik bertanya bagaimana situasi di sana saat ini. Ji-hye menjelaskan kalau ini adalah bencana. Dia menginformasikan bahwa setidaknya ada ribuan monster yang keluar dari dungeon ini. Shin-yun kemudian berencana untuk pergi ke kota untuk membantu para hunter dan menyerahkan masalah di dalam dungeon api ini kepada Ji-hye. Dengan cepat Shin-yun kemudian bergerak pergi ke tengah kota. Kita kemudian diperlihatkan situasi terkini di tengah kota. Para hunter dibuat terdesak karena jumlah monster yang sangat banyak. Shin-yun akhirnya telah tiba di sana. Shin-yun melihat pertarungan yang terjadi di tempat itu. Sungguh keadaan ini begitu menyedihkan. Shin-yun kemudian memberikan perintah absolut kepada para monster untuk segera berkumpul. Akan tetapi, monster itu sama sekali tak menuruti perintah dari Shin-yun. Shin-yun pun terkejut melihatnya. Nampak demon yang menyebabkan kekacauan ini melihat Shin-yun dari jauh. Demon itu kemudian terbang mendekat ke arah Shin-yun di sana. Kini mereka berdua telah saling berhadapan di udara. Demon itu bertanya,
Siapakah orang yang berada di hadapannya saat ini? Aku pun penasaran, siapakah makhluk yang mencoba untuk menghalangiku, ucap Shin Yun. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertarungan hebat seperti apa yang akan terjadi di sana? Apakah Shin Yun dapat menghentikan rencana jahat dari demon itu? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.